lihat tepat di belakang Miss ini ada begitu banyak pohon kan Miss? Nah, ada berbagai macam pohon mangga ya kan. Baru ada juga di bawah itu bunga-bunga. Nah, baiklah, hari ini kita sudah ada di mana Miss Mer? Sudah masuk ke Taman Kehati Ya, dan ini adalah pohon jati. Nah, ini pohon jati mungkin sebagian dari kalian belum pernah lihat mungkin ya Miss ya. Pohon jati di mana? Kita jelaskan yuk fungsinya apa aja. boleh. Nah, Miss Kiki, apa tuh manfaat dari pohon jati? Nah, dari Miss Kiki dulu ya. Kita mulai dari daunnya dulu Miss. Shoot dulu Miss daunnya Miss. Nah, ini dia. Daunnya ini nah itu bisa sebagai pembungkus makanan. Nah, biar kalian tahu ya, nambah informasi terbaru bahwasanya apabila daun jati ini membungkus makanan, maka makanan tersebut jadi lebih nikmat. Nah, lebih nikmat daripada kalau kita membungkus pakai daun pisang. Daun pakai pisang. Nah, lalu kalau untuk ini kulitnya katanya bisa untuk ditempel ke dinding agar tembok itu nggak cepat rusak. Nah, lalu kalau batangnya itu bisa dibuat untuk menjadi perabotan rumah seperti meja, kursi, lemari ya kan? ya Banyak kan? lagi nah. Nah, bisa juga katanya saat bangun rumah. Ya, bangun kan rumah digunakan sebagai untuk tiangnya. Ya, jadi ini manfaat pohon jati banyak sekali. Nah, ini like contohnya pohon jati. Mungkin kamu sering lihat kan? Nah, oke. Sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Iya. Kita lanjutkan lagi. Baik, nah sekarang kita tepat di bawah pohon beringin. Jadi lihat nak, daunnya sangat rimbun sekali ya, sangat rimbun. Jadi kita mau bahas dulu kan Miss, manfaatnya ya. Kita akan bahas manfaat dari Pohon beringin. Oke, dimulai dari Miss Kiki. Nah, di sini ya kita masuk ke bagian yang paling bawah dulu nak, berarti bagian akarnya. Nah, bagian akar itu banyak loh nak fungsinya dari si pohon beringin ini. Apa Miss fungsinya? Fungsinya yaitu memurnikan air sungai yang mungkin ada tepat di sebelahnya. Jadi biasanya kalau ada air sungai di sebelah dari pohon beringin ini, pasti dijamin pasti airnya sangat murni dan bersih. Nah, gitu dia. Kemudian selanjutnya Miss. Nah, sekarang kita tadi Miss Kiki sudah menjelaskan akarnya. Nah, sekarang kita ke bagian atas itu ada daunnya. Nah, daunnya ini katanya ada juga manfaatnya. Manfaatnya itu bisa menjadi obat. Nah, untuk obat apa aja ada seperti kejang-kejang ya kan. Nanti kamu bisa pelajari lebih lanjut. Oke. Nah, jadi inilah pohon beringin dengan batangnya yang sangat besar, daunnya yang sangat rimbun ya. Ada lagi manfaat yang sangat baik untuk kehidupan manusia dari pohon beringin, yaitu sebagai sumber penghasil oksigen. Nah, demikian penjelasan kita tentang apa, Miss? Tentang pohon beringin. Oke. Nah, anak-anak, serunya di Taman Kehati ini, Miss Kiki dan Miss Mary disajikan dengan begitu banyak pohon-pohon yang begitu indah dan juga, nah ini apa Miss? Arena bermain bagi anak-anak. Wah, seru sekali ya, Nak. Nanti kamu bisa main ke sini ya. Ya, apabila sekolah sudah tatap muka kan, Miss? Iya. Nah, sembari kita bermain ayunan, nah kita akan menjelaskan, Nak. Kamu bisa lihat ke sekeliling kalian, tepat ada di taman ini begitu banyak pohon-pohon kecil yang mungkin baru saja ditanam atau sekitar 2-3 tahun, Nak. Ya kan? Nah, itu cara kita untuk merawat apa nih? Merawat keberagaman hayati. Ya, keberagaman tumbuhan, ya kan? Lalu juga selain pohon, kita juga bisa lihat Ada Nah, begitu banyak itu ada bunga banyak banyak. ya, karena itu banyak bunga di Taman Kehati ini, gitu dia. Well, seru sekian informasi dari Taman Kehati. Kita akan lanjutkan ya. Kembali ke kebun binatang. My favorite trip, my adventure.
sedapat mungkin apabila kamu sedang memegang sesuatu, kemudian juga mungkin bersentuhan dengan puing-puing yang ada di taman hewan, kalian bisa segera mungkin untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, cuci tangan sampai ke sela-sela jarinya ya nak. Ya, kemudian bilas tangannya hingga bersih. Bilas tangannya hingga bersih. Ini adalah langkah preventif kita untuk melindungi dari virus corona. Langkah paling awal adalah mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer dan juga maskernya. Kita lanjutkan kembali ya. Hi, welcome to the zoo. Kita lanjutkan lagi nih. Iya, setelah tadi kita ke taman kaki, nah sekarang kita ke zoo. Nah, kita akan mulai menjalani zoo bersama Miss Kiki dan juga Miss Mary. Jadi tepat di belakang Miss, kamu bisa menyaksikan di sini. Bisa menyaksikan ada kolam ikan. Nah, ini ada kolam ikan nih. Nah, kemudian ada begitu banyak ikan yang sudah diberi makan oleh Penjaga taman hewannya, ya. Nah, jadi kalau ikan kita sudah belajar kan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Lalu bergerak dia menggunakan siripnya. Ya, sama ekornya. Hewan apa saja kah yang tepat berada di belakang orang? Kita saksikan bersama-sama sih. Ayo sama-sama. Nah, kan kita ada di kawasan burung. Nah, sebelah kanan kalian bisa menyaksikan jalak Bali, ya kan? Sebelah kanan ini ada jalak Bali, jalak putih. Sebelah sini ada cendrawasih. Nah, apakah kamu tahu cendrawasih berasal dari di wilayah mana? Papua. Jadi cendrawasih itu berasal dari Papua dan salah satu hewan yang sedang dilestarikan karena sudah hampir punah ya Nis ya. Karena ada begitu banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi beginilah salah satu untuk membuat mereka supaya tetap berada di negara Indonesia. Ya. Nah, cendrawasih juga termasuk hewan omnivora. Kan kita sudah belajar tentang karnivora, herbivora, dan omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan segala. Bisa buah-buahan, bisa juga serangga. Nah, ini di sini dia adalah beberapa makanan ya kan, beberapa makanan yang akan diberikan pada burungnya ya kan. Ada pepaya, ada jagung, ada pisang, kemudian ada ada kacang kuaci. dan kemudian nah ini dia begitu banyak bunga ya nak, bunga yang lagi ngetren sekarang lagi sudah ada di taman hewan ya kan? Memperindah suasana dan juga keindahan alam yang ada di sini. Nah, kalau kamu pernah ke kebun binatang, kamu pasti tahu ini area apa. Welcome to the Reptile Park. Selamat datang di tempat kandang ular. wow. Oh iya. Oh my god. Nah, ini dia nak, begitu banyak ya ular-ular. Ada kobra ya, ada kobra Sumatera, kemudian juga ada kikoros, ya kan? Ada sancabula, Kemudian kobra Sumatera. Nah, mereka itu adalah hewan karnivora, ya kan? Karnivora itu berarti pemakan daging. Wow. aduh, Seperti apa daging? Bisa seperti unggas, kemudian mamalia yang kecil lah, bisa mereka makan. Kemudian, sepertinya mereka sedang tidur ya. Sedang tidur. dan makanannya tidak ada. Mungkin belum bisa makan. Nah, ini ular pucuk. Nah, ini pasti sering kamu lihat ular pucuk kan? Seperti ada di mana? Di dahan-dahan pohon. Dan Di mana? Oh, itu lagi sleeping. Aduh. Welcome to the sanca. Ular sawah. Nah, ini ular sawah ini dia itu reproduksi secara bertelur ya, Nak ya. Bertelur. Kemudian
Wow, dia sembunyi. Nah, ada ular yang sedang sembunyi. Kemudian itu sana lihat. Ini adalah kadal lidah biru. Seems like buaya ya, hampir mirip seperti buaya. Dia termasuk omnivora. Kepalanya seperti ular. Dia juga makan daging. Iya, tapi kepalanya seperti ular. Iya, kepala seperti ular, badannya beda. Kaki ya? Lidahnya warna biru, lidah warna biru. Kaki ya? Apanya? Iya, ada kaki itu dia. Lihat ya. Nah, ada itu yang lucu-lucu. Kita lanjutkan dah. Ini yang lebih besarnya. Nah, let's see the big Aduh ya. snake. Wow. Have you ever see pernah lihat ular sawah, Nak? Ini dia ular sawah. Dia bertelur juga dan karnivora, bisa makan mamalia dan juga unggas ya, Miss. Yes. Kemudian bagaimana, apakah dia punya bisa. Biasanya dia yang melilit itu loh. Iya, Bisa dia melilit sampai mati loh, Nak. melindungi tubuhnya dengan cara membelit sampai mati. Wow. Badannya itu panas. Masa kawinnya September sampai Maret. Wow, luar biasa itu dia ulangi. Kemudian kita kesini yuk. Ini Ada yang agak sanca kembang tapi dia albino. Namanya sanca kembang albino. Ya, Ini dia. Iya. Makanan dia itu paling sering tuh unggas, ayam dan tikus. Sama juga anak melumpuhkan mangsanya dengan cara melilitkan badan si Nah, kita lihat dulu kobranya. Wah, kobranya lagi tidur. Nah, kemudian wow. This is sanca kembang albino karamel. Luar biasa ya namanya. Seperti kopi. So beautiful, Makanannya unggas dan mamalia. Hmm. Dia bertelur, melindungi dirinya katanya dia. Ular terpanjang dapat melebihi 8,5 meter dan merupakan ular terpanjang di dunia. Hebat ya, usianya hingga sampai 25 tahun. Hai sanca kembang albino karamel. Oke. Kita lanjutkan yuk ke bagian sebelah kanan, Miss. Ada apa di sebelah sana? Ada yang lucu. Wow. Ada fox di sini, Nak. Rubah ya, ini dia rubah gurun. Ya kan, atau dibilang Phoenix fox. Katanya dia itu Bisa melompat tinggi loh, Miss. setinggi 60 melompat setinggi 60 cm dan ke depan 120 cm. Wow. Katanya bisa hidup tanpa air karena ginjalnya itu bisa menyesuaikan dan membatasi hilang atau kurangnya air di dalam tubuh. Wah, hebat. Ini hewan yang hebat ya. Namanya tadi rubah gurun atau Phoenix fox. Dia termasuk hewan omnivora, pemakan daging, buah-buahan dan serangga. Nah, seperti yang kalian saksikan, kita akan begitu banyak flora dan fauna, ya kan, baik tumbuhan maupun hewan. Sebelah kanan kita ini ada pohon trambesi, Nak. Wow, pohon trambesi sangat indah sekali ya, Miss. Nah, tahu nggak di sebelah kiri kita ada pohon beringin lagi. Pohon beringin di sebelah kiri, rindang sekali ya. Wow. Ada merak biru, merak hijau. Meraknya lagi makan loh, Nak. Itu lagi makan. Merak itu memiliki bulu yang sangat indah. Oke, kembali lagi kita lanjutkan, Nak. Kita akan melihat begitu banyak lagi hewan-hewan yang ada di sebelah kiri Miss Kiki. Nah, ini dia ada pohon maun ya, Miss ya. Pohon maun ini, Nak. Ini juga bagus ini.
Ya, kemudian ada pohon palem raja sebelah kanan kiri. Palem raja nak di sana. Ini adalah hewan walabi. Walabi dia sejenis mirip kanguru dan ya. Kemudian penyebarannya itu banyak di daerah Australia ya. Hai walabi. Walabinya sedang makan ya kan, karena memang lagi jam makan ini nak. Kebetulan orang Miskiki sedang berada di sini sudah dari jam 10. Jadi sedang menikmati makanan. Nah, bener. Ya ketemu Kak Rusa yuk, Rusa tutul. Rusa tutul atau cukal. Eksis, wow. Nah, mereka lagi makan. Ada ubi, ada rumput. Hai kamu. Hai kanguru. Nah, penyebarannya banyak di India ya, Miss? India, Di Bangladesh juga ya. Nepal, and Sri Lanka. Wow. Hai rusa Arjuna. Nah, rusa Arjuna ini makanannya adalah rumput, ubi, dan buah. Nah, penyebarannya itu di Jawa. Kemudian reproduksinya dengan cara Melahirkan, berarti dia termasuk mammalia. hewan mammal ya. Ini hewan yang aktif. Melahirkan. Well, jadi di sini nak tempat bagian burung ya, Miss. Iya, Kalau tadi di sana juga sudah ada, di sini juga ada. Nah, macam-macam dia. Ada junai emas. Ini perhatikan ada burungnya di sini. Hai, bird. Kamu kok sendirian? Pisang emas. Ini ada pisang emas. Golden pisang. Wow, nah burung-burung di sini reproduksinya secara bertelur. Kamu bisa melihat mereka cantik sekali bukan? Nah, ini masih tergolong pisang juga ya nak. Nah, ini Yellow. dia. Yang kuning dia tuh. Pisang kuning. Hai. Hai. Kamu? Nah, ini juga ada di pisang leher cincin, tapi sedang makan ya. Hai pisang leher. Apa sih namanya leher cincin? Halo. Hai. Can you repeat? Hai. Beo. Ini ada hewan beo. Hello. Sehat. Selamat malam, Bos. Selamat malam juga. Pagi loh, Say. Selamat malam. Selamat pagi. Terima kasih ya sudah menyambut kami hewan beo. Hewan beo itu nak bisa menirukan suara. Tadi apa katanya, Miss? Tadi katanya itu halo, selamat malam. Wah, mungkin diajari oleh pawangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo tebak, selanjutnya kita mau ke kandang apa ya? Nah, pasti kalian sudah hafal kan jalannya? Kita akan ke kandang harimau. Ke kandang harimau. My children. My children. Ayan. Siapa namanya? Hai, singa Afrika. Oh, ada namanya Rudolf kalau nggak salah. Rudolf ya? Ada namanya. Hai kamu. Nah, ini dia singa Afrikanya, nah, atau bahasa Inggrisnya itu African lion. Jadi sedang mengaum singanya. Habitatnya itu di padang rumput atau savana. Bukan terbuka ya, Miss. Reproduksinya bagaimana, Miss? Nah, Dengan cara melahirkan 1 sampai 6 ekor anak. Nah, lalu penyebarannya tuh di Afrika. Makanannya daging atau karnivora. Luar biasa ya si singa ini. Nah, tadi kita dengar singanya lagi mengaum, ya kan, Miss? Iya. Nama latinnya Panthera leo. Iya, Panthera leo. Harimau benggala ini yang ada di Indonesia ini dipanggil dengan apa, Miss, nama panggilannya? Panggilannya Sari. Cuma lagi tidur loh si Sarinya. Iya. Istirahat. Kita lanjutkan lagi ya ke tempat yang lainnya.
Ini namanya tamarin kepala kapas. Dia termasuk hewan primata. Yang Hampir mirip-mirip sih. di dunia. Monyet itu dia. Hai. Nah, penyebarannya itu di Kolombia. Makanannya serangga, buah, dan daun. Hai. Apa sih? Bang, nama kucingnya? Persia ya? Kucing Persia. Ada yang longgar, ada yang seker. Oh ini om. Itu sama anaknya juga ada, Kitty. Jadi abang ini sedang melaksanakan perawatan rutinitasnya, membersihkan mata. Baik, ini dia cara untuk merawat kucing adalah dengan memberikannya makanan tepat waktu. Ya, karena seperti yang kamu lihat itu ada mangkok-mangkok berisi makanan. Itu mereka kucing-kucingnya sedang makan. Nah, kucing yang kamu lihat ini adalah kucing Persia ya, Nak. Nah, itu dia. Kemudian langkah yang kedua kita perhatikan yuk di sebelah kaca ini kamu sedang melihat seorang abang yang sedang membersihkan kedua mata kucing tersebut. Kenapa bisa harus dibersihkan? Iya, begitulah caranya agar si kucing itu tetap bersih dan tidak mengalami sakit ya kan, dan tetap sehat, fit gitu ya. Lihat merak hijaunya ya, Nak. Nah, merak hijau pada saat ini dia tidak mengembangkan sayapnya, jadi kita tidak bisa melihat secara keseluruhannya ya. Nah, itu dia merak hijau. Merak hijau memiliki bulu yang sangat indah. Ya, yang sangat cantik dan indah. Nah, sekarang kita memandang ini adalah hewan primata ya kan, kera monyet. Nah, sekarang kita telepon Kera Jepang. Halo. Wow, kera Jepang mungkin terkejut, Terlalu agresif. agresif sekali. Nah, kera Jepang ini Nak, makannya itu adalah buah-buahan dan juga dedaunan. Dan termasuk reproduksinya itu melahirkan atau vivipan. penyebarannya itu ada di Jepang sesuai dengan namanya kera Jepang. Nah, lanjut Ya. kita ke Kera Indonesia nih. Sulawesi. Ya, kera Sulawesi. Makanannya itu Buah-buahan, kacang-kacangan, dan muda reproduksinya nih. dengan cara melahirkan. Nah, dia ini katanya ada di Sulawesi sesuai dengan namanya kera Sulawesi. Hai kera, selamat makan. Ya. Ini dia Bavian mantel. Nah, penyebarannya ada di Afrika, Nak. Unik sekali bukan? Dia memiliki bulu yang hampir seperti keriting gitu ya, Miss ya. Keriting. Kemudian sedang makan. Aduh, lahap sekali makannya. Nah, makanannya itu apa, Miss? Makanannya itu buah-buahan Dan mamalia kecil. dengan cara melahirkan juga ya, Miss. Ya, coba. Itu kan Miss. Penyebarannya itu ada di Afrika. Sesuai namanya Bavian mantel, penyebarannya ada di Afrika. Nah, kenapa dibilang mantel, Miss? Karena dia memiliki jubah, berarti bulu-bulunya itu kayak mantel, makanya Iya. namanya Bavian mantel. menutupi seluruh tubuhnya. Emang iya kan? Selanjutnya kita ke lutung Sumatera. Wah, ini adalah hewan yang berasal dari Sumatera atau Indonesia. Makanannya itu Nak tetap berupa buah-buahan, kacang-kacangan. Reproduksinya dengan cara melahirkan. Hai lutung, lutungnya sedang makan Nak. Sebelah sana sedang makan lutungnya nih. Sedang
makan pepaya. Hai Lutung. Hai. Selamat makan. Nah, namanya si Mimin. Nah, Mimin ini termasuk apa? Siamang. Dia adalah siamang. Hai si Amang. Wow, sungguh luar biasa lompatannya ya nak. Dengan satu tangan dia bisa melompat ke sana ke sini dengan gaya bebasnya bersama dengan anaknya. Nah, yang ini namanya owa. Owa. Oke. Nah, kita ada di mana, Miss? Unta Gunung 1. Kita lihat yuk hewannya yuk. Iya. Wah, Nah, sedang itu dia makan. sedang makan. Nah, Apa makanannya, Miss? makanannya itu rumput, sayuran dan buah. Penyebarannya ada di Afrika Afrika Utara Utara. dan Timur Tengah ya. Iya. Kan banyak di Timur Tengah ya, Miss. Iya. Kemudian reproduksinya, Miss. Melahirkan. Wah, dia mengandung selama 15 bulan. Wow, lama juga ya. Kemudian, Wow, mana beruangnya? Nah, ada beruang madu atau Malayan sunbear. Hai beruang, apakah where are you? beruangnya ada di dalam atau sedang mandi atau sedang tidur? Hai sunbear. Hai, nah lihat ini beruang madunya, warnanya hitam. Warna hitam ya, Nak. Nah, ini sebenarnya adalah hewan yang tidak jinak ya, Miss, atau hewan liar. Jadi kita harus berhati-hati ya, Nak. Nah, dia katanya hewan yang dilindungi karena habitatnya sudah rusak akibat ulah manusia seperti penebangan liar, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan hutan. Nah, katanya dalam kurun waktu 30 tahun, beruang madu menurun sebanyak 30%. Ya, kasihan ya. Wow. Oh, katanya beruang madu itu adalah hewan terkecil atau beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang ada di dunia. Nah, kenapa dikatakan namanya beruang madu? Karena makanannya, Miss, yaitu Oh. makanannya adalah omnivora, buah-buahan, bisa madu dan juga serangga. Kemudian, dia itu hewan yang melahirkan ya, atau hewan Iya. vivipar. Penyebarannya itu di Ada begitu banyak, Miss. Ada di Asia Tenggara, Tenggara, Borneo Borneo, juga ada, Sumatera, ada ya. Cina, Semenanjung Malaya dan Burma. Itu dia. Oke, beratnya 27 kilo sampai 70 kg. Wow, luar biasa ya. Well, kita tepat berada di bawah pohon tren besi dan sudah menyaksikan Sapi Afrika. Wah, sapi Afrika. Nah. Kenapa dikatakan sapi Afrika, Miss? Karena penyebarannya itu ternyata di Afrika, Banyak di nah. Afrika. Nah. Terus makanannya gimana? Makanannya rumput, ya, Nak. sama seperti sapi pada Pada umumnya. Wah, ini reproduksinya dengan cara apa? melahirkan. Lalu katanya sapi Afrika itu punya tanduk yang sangat panjang. Berapa tanduknya kamu bisa melihat sendiri, Nak? Tanduknya itu berjumlah 2. Ya kan? Luar biasa ya. Lanjut kita ke Mana? Hai, dia lagi makan loh. Nah, orang utan Sumateranya sedang menikmati makanan dan sedang berada di atas rumah pohon-pohonan ya, Nak.
Wah, itu dia. Selamat makan ya. Ih, dikasih tangannya sini sini sini. So sweet. Nah, ternyata Miss, katanya orang hutan ini sekarang dalam kondisi darurat. Wah, kenapa tuh? Kenapa? Habitat aslinya hilang karena alih fungsi Oh, lahan, iya benar. konflik dengan manusia, lalu katanya dijadikan binatang peliharaan, perburuan liar, Tidak perlu dan tidak patut dicontoh ya, Nak. Karena dan memang lemahnya hukum yang berlaku atas Wah. habitat mereka. itu dia yang perlu ditegakkan di negara Indonesia, bagaimana untuk melestarikan dan menjaga Orang hutan Sumatera. karena memang sudah sangat punah. Ya, kasihan sekali ya. Sedangkan untuk reproduksi dia hanya melahirkan 1 ekor aja. Wah, 1 ekor ya. Yang kamu Itu dia, Nak. Toppen utav toppen. Toppen utav toppen. Kita lanjutkan lagi ya, Nak. Kita akan pergi kemana, Miss? kita akan melihat Kandang buaya. Kandang buaya pasti ada yang rindu nih melihat kandang buaya. iya kan. Nah, kita akan berjalan. Menelusuri tempat ini. Silakan ikuti. Bang, kita sambil-sambil ya, Bang? Pokoknya santai aja. Oh, gitu. Bang, ini nama apa nama ularnya? Apa sih, Bang? Ini ular sawah. Ular sawah ya. Ular sawah, sanca kembang, betik kulatus, sama semua. Kemudian, Bang, mau tanya lah, Bang, makanannya bagaimana, Bang? Makannya ayam bulan sekali. Dalam satu ekor ular ini ada 2 ekor ayam. Ayam Ba- hidup, ayam hidup. Harus saya hidup ya? Nah, Berarti karena dia mengandalkan sensor panas, jadi makanya kalau ayam mati bisa, karena kan sensor panas itu udah beku kan, kalau mati gimana? iya benar, Bang. Jadi memberi makannya itu dalam 1 bulan ada 2 ekor ayam yang hidup. Ya, Jadi perharinya tidak diberikan makanan gitu. enggak, karena mereka ini metabolisme ular ini sangat lambat. Oh, jadi setelah makan diolah sampai berbulan misalnya begitu. Ya, Oh, begitu. ya kalau kita lihat ular makan itu masalah ya. Kita lanjutkan, Bang. Terus bagaimana, Bang, cara untuk mempertahankan dirinya? Apakah dia punya bisa atau bagaimana? Biasa kalau misalnya dia cara melilit, menggigit melilit. Dengan cara menggigit dan juga melilit ya. Begitu. Nah, Lalu mau tanya, Bang, berapa kali dalam seminggu atau mungkin berapa kali waktunya untuk membersihkan kandangnya, Bang? kalau untuk bersihin kandang ya itu seminggu sekali kita wajib bersihkan. Seminggu sekali. Apakah dengan menguras atau bagaimana? Apakah dengan Kita menyapu taruh saja? airnya, tabrus kandangnya. Nah, pada saat membersihkan kandangnya, apakah ikannya dibius atau bagaimana? Enggak, Sorry, maaf, ularnya dibius atau bagaimana? ularnya kita geser, dia cuma ada titiknya. Jadi kita kasih air aja dia udah Berarti abang sendiri lah yang melakukannya bersama dengan tim. bersama
Nama Bang siapa? Oh, Bang Indra, salam kenal Bang Indra. Bang lanjut lagi kerjanya. Makasih ya Bang. Bang Dadang udah berapa tahun kerja di Ibu? Kurang lebih 5 tahun ya Bang ya. Terus Ini boy Simulong. si Nyulong. Ya, beda sama yang warat. Perbedaannya apa itu? Jenis ukuran badan, warna, muncung. Dan aku lihat munculnya ya Bang ya. Ini kalau orang bilang sih buaya ikan. Ini buaya ikan. Ya. Lebih ganas buaya muara daripada ini. Oh Bang, apakah makanannya sama juga? Makanannya sama sih. Kalau makanan ini kita kasih makan ayam potong. Ayam potong juga. Tapi kondisinya hidup. Enggak. Kalau mati boleh. Iya. Karena kalau kita kasih makan hidup, untuk buaya terkesannya sangat kejam. Beda dengan ular. Kalau ular dia memang untuk sensor, dia harus membutuhkan sensor untuk bergerak, untuk dia bisa untuk mengekspor makanan itu. Baik, berarti makanan untuk buaya berarti harus dalam keadaan mati. Iya, ayam Ya potong. kan? Sudah ayam potong yang sudah di mati ya. Dan itu makannya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali berapa itu? Berapa ukuran ayam? Berapa kilo? Itu 15 kilo semua buaya. 15 kilo untuk satu semua buaya. Jadi kira-kira ini kan begitu banyak buaya Bang. Lebih banyak kemari. Lebih banyak ke sini lah ya. Jadi mungkin bisa menghabiskan sekitar 10 kilo ada? Ya, Sekitar 10 kilo karena mereka saya lihat itu ada 6 ya. 7 ya? ya. Karena disampaikan tadi sama kita bahwasanya buaya itu ada 7 ekor. Kemudian mungkin abang bekerja sama dengan tim 1 atau 2 orang. Bagaimana cara orang abang membersihkan padahal ini kan termasuk hewan yang buas atau ganas? Nah, tadi makanya kita buat 2 tim, satu fokus untuk bersihkan, satu lagi fokus untuk ngapain buaya. Yang punya insting untuk menyerang, kapanpun dia Kapanpun menyerang, benar. kita tidak tahu. Nah, kita harus fokus, kawan kita harus jaga satu lagi bersihkan. Itulah semuanya. Mau ular, mau buaya, mau harimau. Mau harimau juga demikian ya? Iya. Karena kan kita dia kontak langsung. Iya benar. Sini langsung ketemu. Gimana bedain betina sama jantan? Badannya juga itu kan kecil. Dan kebetulan di situ pas ada telurnya di sampingnya. Telurnya kita tanam Tanam? Supaya apa ditanam? biar supaya Bertelur? iya netas. Kenapa nggak dimasukkan ke dalam klinik biar lebih hangat? Bukan begitu ya? Buaya beda kak sama telur sama ayam gitu. Coba jelaskanlah Bang, karena kita bicara tentang telur buaya. Kalau telur buaya suhunya nggak sama kayak yang lain, bisa tinggi. Kalau dia tinggi bisa dapatkan jantan. Kalau kita mau dapatkan yang betina kita bisa suhunya Lebih tinggi. rendahkan. Berarti ini sesuai dengan kemauan dari pihak Ya, kebun binatangnya. tergantung. Tapi nggak semuanya jadi sih kak. Nggak semua jadi ya? Susah untuk jadi. Jadi dari Telurnya ini setahun sekali. setahun sekali. Iya. Ada nggak yang pernah udah jadi? Itu udah jadi sebelum Selama abang bekerja mungkin di sini belum pernah ada ya. nah, susah kak untuk atas ada alatnya lagi. Betinanya Bang. Cuma satu. Banyak sih kak betinanya. Penasaran dengan ukuran telur buaya Bang? Kira-kira besarnya? Apakah Ya. sama dengan telur telur bebek Ya, dia lonjong. dinosaurus? Lonjong gitu ya? Gimana lah. Oval lah ya. Dan dia agak lebih keras. Lebih keras apa? Tangkangnya Bang. Terima kasih Bang Dadang untuk informasinya. Kakak dari mana nih? Informasi dari Kami dari Kampingan dan Jalan Kakinya. Kita buru. Ya, ini dia kura-kura Brazil. Ya, penyebarannya ada di Amerika Serikat. Produksinya dengan cara bertelur loh, Nak. Kemudian makanannya itu adalah omnivora. Bisa ikan, cacing, dan sayuran. Kamu suka kura-kura enggak? Itu temannya. Banyak sekali temannya. Nah, ini dia ada kura-kura alligator. Badannya dipenuhi lumut. Ya, mereka sedang beristirahat itu, Nak. Ih, dia tadi kepala. Wow. Bisa kamu bayangin kan ininya keras. Itu dia.
sedikit. Jadi dia penyebaran di Amerika. Makanannya itu bisa daging juga, bisa sayur-sayuran. Reproduksinya itu dengan cara bertelur. Danielnya lagi berenang ya nak. Nah, penyebarannya itu ada di Afrika. Makanannya itu adalah Tumbuhan air, buah-buahan, dia termasuk herbivora. dan reproduksinya dengan cara melahirkan. Itu dia. Well, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. My favorite fun adventure. Bye-bye. Get the drum rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home. Jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy. Can't hit the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this beach treated like money. This love all alone. I'm into that. I'm good to go. I'm diamond. You know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd. Whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. They're like skies are light, so we dance to the breakdown. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy. Can you hear the bass? Boom, I'm ready. Levies, students, honey. Yeah, this beat treat me like money. And this go overload. I'm into that. I'm good to go. I'm down. You know I glow up. And let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na-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 na. Life is dynamite. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, da-na-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Da-na-na-na-na-na-na. Light it up like dynamite. Da-na-na-na-na-na-na. 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 Light it up like dynamite. 'Cause I'm in stars tonight. So watch me break